Jadi baru-baru ini ada bocil yang bisa gue bilang niru setup konten gue. Hey bro, gue nggak kenal lu siapa. Tapi beberapa hari ini konten lu viral di TikTok dan juga di Instagram. Sampai akhirnya gue buat video ini. Lu bisa lihat setup gue bro. Setup gue ini adalah setup live streaming pertama di TikTok yang seperti ini. Dan gue nggak mau ngeklaim itu juga. Mungkin banyak teman-teman kreator yang lain udah pernah lihat gue live streaming menggunakan setup ini pertama kali di TikTok. Dan gue seneng banget ketika banyak teman-teman yang ikut menggunakan setup API seperti gue. Nah, lu mengklaim bahwa setup lu itu adalah setup orisinil dari lu. Dan lu ngejudge seorang anak 13 tahun bernama Anas, katanya mencuri konten lu, menyontek plak ketiplek. Dan menurut gue itu nggak etis banget sih. Nggak ada konten yang bener-bener real original. Setiap konten kreator itu pasti mencari inspirasi dari konten kreator lain. Dan menurut gue, ketika konten kita, setup kita dicontek banyak kreator lain, berarti kita udah sukses menjadi seorang konten kreator yang bisa menginspirasi mereka sehingga mereka mencontek setup kita. Jadi ketika lu klaim bahwa konten lu adalah yang original, konten gue adalah konten yang pertama, itu harusnya nggak seperti itu. Dan yang lu judge adalah anak 13 tahun. Yang menurut gue, jarang banget ada anak 13 tahun yang udah bisa bikin konten sekeren kontennya De Anas. Gue adalah seorang guru multimedia produktif dan juga pernah ngajar di salah satu kampus. Banyak murid-murid gue yang umurnya lebih dewasa dari Ade Anas. Tapi nggak semua bisa membuat konten sekeren Ade Anas. Menurut gue, harusnya lu support dan harusnya lu bangga. Kenapa? Karena udah mulai banyak konten kreator yang mulai mencontek setup lu. Itu namanya lu sukses menjadi seorang konten kreator yang bisa menginspirasi mereka semua. Jadi jangan pernah klaim sepihak. Ketika dulu pertama kali gue live streaming menggunakan setup yang seperti ini adalah setup pertama gue. Dan mulai banyak beberapa minggu kemudian konten kreator yang juga menggunakan API di live streamingnya dia. Gue nggak bisa sebutin satu persatu, mungkin banyak sekali. Mungkin teman-teman yang juga pernah pakai API-API di live streamingnya, boleh komentar di bawah. Ketika mereka mengikuti setup live streaming gue menggunakan API-API, gue bangga. Bangganya kenapa? Berarti makin banyak dong konten kreator yang mulai memperbaiki kualitas kontennya dia. Mulai memperbaiki kualitas live streamingnya dia. Berarti gue sukses. Kita sukses membangun industri konten kreator yang kreatif dan profesional. Karena dulu TikTok itu live streaming kan nggak pakai kamera dan lain-lain. Menurut gue, Anas sudah keren banget. Di usia lu yang 13 tahun, lu bisa membuat karya yang sekeren itu, di mana usia 13 tahun mungkin anak-anak yang lain masih main Mobile Legends, masih nongkrong. Nggak ada pemikiran sejauh seperti seorang Anas yang 13 tahun udah bikin konten sekeren itu. Dari gua stand for you, De Anas. Gue berdiri buat lu, gue support lu, gue seneng banget ngeliat konten kreator yang masih kecil tapi udah bisa bikin konten sebagus itu. Jadi buat teman-teman yang lain, jangan mau kalah ya. Tetap saling support sebagai seorang konten kreator dan tetap semangat. Gue Anggi Setiawan, pamit undur diri. Yang belum follow boleh di follow ya.